Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. KJ 85 bait pertama dan kedua kita nyanyikan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Minggu Palmarum ini, marilah kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Dalam situasi yang penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya juga. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita merela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan akan dosa-dosa di hadapan Tuhan dan mau bertobat, sekarang Tuhan berkenan menyatakan anugerah
pengampunannya. Seperti yang dinyatakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan
Sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami memohon akan pimpinan dan penyertaan-Mu. Ketika kami akan membaca, merenungkan, menikmati akan sabda-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki dengan baik, dengan benar, dan dengan jelas. Jadikan kami juga pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan jam pemberitaan firman-Mu ini, biarlah Engkau yang berkuasa atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Palmarum saat ini, seminggu menjelang peristiwa Paskah, kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, yaitu berani menderita. Di dalam kehidupan kita, pujian, dukungan pasti kita butuhkan. Orang membutuhkan pujian, orang membutuhkan dukungan untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan bersemangat. Terlebih kalau seorang atlet yang sedang berlaga di medan pertandingan. Seruan, sorakan
tepuk tangan dari penonton, itu pasti akan memberikan dorongan pada dirinya untuk bisa bertanding dan memenangkan pertandingan itu dengan baik. Seorang atlet butuh supporter untuk bisa meningkatkan prestasinya ketika sedang berlaga. Demikian juga sesungguhnya di dalam kehidupan saat ini yang dinyatakan sebagai di era media sosial. Di era media sosial seperti sekarang, orang juga butuh pujian, butuh dukungan. Oleh sebab itu, contoh konkret ketika gereja kita membuat tayangan di YouTube di setiap ibadah ataupun pada kegiatan-kegiatan pembinaan, ada saran, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Pada era digital seperti sekarang ini, memang like, suka dengan acara yang sedang dinikmati, itu dibutuhkan. Bahkan ketika orang mengejar untuk mendapatkan pujian, like, subscribe, kadang-kadang melakukan sesuatu yang ekstrim, nekat, naik ke puncak gunung yang berbahaya di tebing, sampai kadang-kadang terjatuh dan mati. Di tepi jurang yang terjal, berfoto. Di pantai yang berombak besar, menanti ombak besar, sampai menjadi korban. Semua itu sesungguhnya dilakukan supaya ketika tayangan atau foto yang di-share di media sosial itu mendapat pujian, disukai banyak orang, sehingga orang yang menayangkan itu mendapatkan follower, mendapatkan pengikut atau viewer, penonton yang banyak atas tayangan yang di-share di dalam media sosial itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang tidak mendapatkan pujian, ketika orang tidak mendapatkan sanjungan, seringkali orang menjadi frustasi, stres. Dan ketika itu terjadi, bukan mustahil orang itu kemudian menjadi kehilangan harapan. Saya sudah bersusah-susah melakukan sesuatu, tetapi tidak ada yang menyukai apa yang saya lakukan. Seakan-akan tindakan perbuatan yang dilakukan itu adalah sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi perlu diwaspadai bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa hanya mengejar pujian, kita hanya mengejar dukungan dari orang lain. Sebab kadang-kadang di balik pujian, di balik dukungan itu juga ada kegagalan yang bisa menimpa kita. Di balik rasa bangga kadang-kadang juga ada penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita akan belajar melalui kisah Tuhan Yesus yang masuk menuju kota Yerusalem.
di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Sesungguhnya ia sudah banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu memunculkan kekaguman dari banyak orang. Ia kemudian diikuti oleh banyak orang. Orang begitu terkagum-kagum akan mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang kemudian memuja, orang kemudian menyanjung Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim. Tuhan Yesus justru ketika akan masuk ke pusat pemerintahan pada waktu itu, kota Yerusalem, ia menempatkan diri bukan sebagai seorang yang mengagumkan. Ia bukan menempatkan diri sebagai orang yang kelihatan berkuasa. Ia tidak menempatkan diri sebagai seorang yang perlu untuk disanjung, dikagumi. Ketika ia akan masuk ke kota Yerusalem, ia justru memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai. Keledai pada masa itu adalah binatang yang biasa dipakai untuk angkutan barang. Mungkin kalau kita bayangkan seperti zaman sekarang, Tuhan Yesus masuk ke pusat pemerintahan, justru menaik pickup. Tuhan Yesus sebagai seorang yang dikagumi, menimbulkan ketersanjungan banyak orang. Harusnya dia kalau zaman sekarang naiknya ya paling tidak Pajero. Tapi aneh. Ketika Tuhan Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, ke pusat pemerintahan itu, ia justru naik kendaraannya zaman sekarang kalau diumpamakan, digambarkan naik pickup, naik keledai, binatang yang dipakai untuk angkutan barang. Tuhan Yesus naik keledai untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sederhana. Ia tidak datang sebagai seorang pemimpin besar yang masuk ke pusat pemerintahan dengan naik kuda atau dengan kereta kencana. Tapi ia justru dengan mengendarai keledai. Bahkan di dalam bacaan kita, keledai itu pun adalah keledai yang dipinjam dari orang yang ada di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang keledai, yang terjadi begitu banyak orang yang ada di tepi jalan menuju kota Yerusalem itu mengelu-elukan dia. Mereka berseru menyanjung Yesus dengan sorakan Hosana. Sorakan Hosana pada masa itu adalah sorakan yang merupakan sanjungan atau pujian yang menunjukkan bahwa orang yang disanjung, yang dipuji itu adalah seorang yang besar, yang punya kuasa dan kemampuan.
Arti dari kata hosana yaitu selamatkanlah kami. Jadi ketika ada orang yang disanjung, yang dinyatakan sebagai hosana, sesungguhnya ada harapan besar bahwa orang yang disanjung, yang dielu-elukan itu adalah orang yang mampu menyelamatkan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seruan hosana dari orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus yang datang ke kota Yerusalem dengan naik keledai itu juga dilanjutkan dengan seruan yang lain. Orang bukan hanya mengatakan hosana, tetapi juga dinyatakan dengan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yang terjadi, Yesus itu disejajarkan dengan Daud, dengan seorang raja yang begitu terkenal pada masa itu, yaitu Raja Daud. Kerajaan pada waktu dipimpin oleh Raja Daud, sesungguhnya Israel mengalami zaman keemasan dalam segala bidang. Yesus ketika masuk ke kota Yerusalem juga disanjung setinggi dengan Raja Daud yang kerajaannya mencapai puncak keemasan pada zamannya. Di sisi yang lain, pada zaman Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, sesungguhnya pada saat itu bangsa Israel sedang dalam kondisi terpuruk. Secara politis, bangsa Israel atau bangsa Yahudi sedang dalam penjajahan atau dalam masa penguasaan kerajaan Romawi. Mereka tidak mempunyai kekuatan apapun. Mereka sangat merindukan seorang pemimpin yang mampu mengalahkan pemerintahan atau kekuasaan kerajaan Romawi. Yesus yang masuk ke Yerusalem oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu diyakini bahwa ia yang akan mampu memberi kebebasan bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Mesias, itulah yang menjadi harapan yang sekarang di dalam pemahaman orang-orang yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus sudah ada di depan mata. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi yang terjadi dalam perjalanan selanjutnya, mereka yang mengelu-elukan Yesus, mereka yang menyanjung Yesus, mereka yang mengagumi Yesus, mereka yang berharap besar akan Yesus sebagai Mesias yang akan memberi kebebasan. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, pada waktu Tuhan Yesus diadili, mereka yang berkata hosana, kemudian berkata, salibkan dia. Salibkan Yesus. Ini adalah sebuah kontradiksi. Ada perbedaan yang sangat tajam ketika Yesus datang dikagumi sebagai orang yang akan memberi kebebasan. Tapi ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan penguasa
mereka justru berseru, "Salibkan Yesus." Mereka memilih penjahat besar atas diri Barabas. Mereka berseru, "Salibkan Yesus, bebaskan Barabas." Mereka bukan meninggikan Yesus. Mereka justru menyiksa Yesus. Memang sebelum Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, ia sudah 3 kali menyatakan bahwa ia akan menderita ketika ia sampai di kota Yerusalem. 3 kali Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia akan mengalami penderitaan, disiksa, dihinakan, dicemooh, disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang Yahudi yang tadinya menyanjung Yesus sebagai calon pembebas, sekarang justru yang mengorbankan Yesus. Mereka justru yang membuat Yesus menderita seperti yang sudah ia kemukakan. Jadi, sesungguhnya ketika kita mendapatkan pujian, ketika kita mendapatkan dukungan, ketika kita mendapat sanjungan, sesungguhnya kita harus siap juga untuk menderita. Yesus yang disanjung, Yesus yang dipuji, ia siap untuk mengalami penderitaan. Ketika Yesus siap dipuji, tetapi juga siap mengalami penderitaan, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kematangan secara spiritual. Kita juga diajak untuk memiliki iman yang dewasa, spiritualitas yang matang, spiritualitas yang dewasa. Sehingga ketika kita mendapatkan pujian, kita tidak menjadi takabur. Ketika kita mendapatkan cemoohan, kita tidak menjadi putus asa. Ketika orang membuat kita bangga, mengeluh-elukan kita, kita bukan menjadi tinggi hati. Aku kok, saya ini loh. Tetapi ketika kita mendapatkan kritikan, ketika kita mendapatkan celaan sedikit saja, kita sudah kehilangan semangat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita diajak untuk siap mendapatkan sanjungan, sebab itu dibutuhkan oleh kita. Tetapi kita juga siap untuk mendapatkan kritikan, celaan, bahkan sampai penderitaan. Kita tidak menjadi putus asa saat kita dikhianati atau ditolak. Ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat, marilah kita siap saat disanjung, tetapi kita juga siap saat kita menghadapi tantangan, bahkan penderitaan. Mari saudara, siap seperti Yesus, berani disanjung, berani
dipuji, tetapi juga berani menghadapi penderitaan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini ketika kami merayakan Minggu Palmarum, perayaan yang mengingatkan kami akan Yesus yang disanjung, yang dipuji ketika ia masuk ke kota Yerusalem. Kami saat ini juga ingin untuk belajar, meneladani seperti yang Yesus lakukan. Ketika orang menyanjung dia, ia justru menempatkan diri dalam kerendahan, dalam kesederhanaan. Bukan dengan kereta kencana atau dengan kuda yang gagah perkasa, tapi ia justru datang masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Bapa, biarlah kesederhanaan, kerendahan yang seperti ditunjukkan oleh Yesus juga mewarnai hidup kami. Ketika kami dikagumi, ketika kami disanjung, kami tidak menjadi takabur. Atau justru kami menjadi putus asa ketika kami mendapatkan celaan, kritikan, hinaan. Bapa,
biarlah kami senantiasa siap untuk senantiasa meneladani Engkau. Bijak ketika mendapat sanjungan, bijak ketika menghadapi penderitaan. Dan biarlah kami boleh senantiasa menempatkan Engkau sebagai teladan dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa untuk kegiatan dalam rangka perayaan Paskah yang akan diisi dengan ibadah Kamis Putih, perayaan Jumat Agung, Paskah Subuh, ataupun perayaan Paskah pada sore hari. Bapa, biarlah setiap kegiatan yang direncanakan, Engkau juga yang akan ikut di dalam pelaksanaannya, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan, terutama apa yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu ini dapat semakin mendewasakan iman jemaat. Mereka mampu memiliki kedewasaan iman, sehingga dalam menghadapi berbagai macam persoalan tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh berbagai macam keadaan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa menikmati ibadah seperti yang kami alami saat ini. Entah karena keterbatasan, entah karena keadaan yang mereka alami. Kiranya Engkau juga berkenan tetap memberikan kekuatan iman di dalam keadaan mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk program vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah negara kami. Kiranya Engkau berkenan menyertai para petugas untuk boleh menjalankan program vaksinasi dalam menghadapi virus corona dengan tindakan, dengan semangat yang terus nyata. Mereka tidak mundur dari tugas dan tanggung jawabnya, sehingga virus corona boleh tersingkirkan dari bumi Indonesia ini. Kami menyerahkan ya Bapa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB 84 bait yang pertama dan yang ketiga. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menaikkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama-sama kami anak-anak-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat dan rejeki yang boleh kami terima. Saat ini Bapa, kami bersama menaikkan syukur kami, membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Tuhan, terimalah dan berkenanlah atas persembahan kami ini. Berkati pula pengelolaan keuangan di gereja ini. Biarlah dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai aku tiba di negeri Baka.
Saudara sekalian, pulanglah dalam sukacita, karena mengingat sabda Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat ke-17b yang menyatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.